Halo, kali ini saya akan membahas yang sedang booming. Nah, bukan membahas sepatu, bukan membahas tips-tips, tapi akan membahas sesuatu yang sedang booming, yang sedang viral, yaitu adalah porang. Oke, kita ikuti apa sih porang itu dan kenapa menjadi booming. Ayo kita ikuti perjalanan kita. Let's go. Halo teman-teman, alhamdulillah nih setelah menempuh perjalanan jauh dari Semarang, ya kan, sampai ke desa-desa, kemudian sampailah di tempat ini yang ada banyak porangnya. Ada yang dibudidayakan dan juga ada yang tumbuh secara liar. Ya, saya akan jelaskan sedikit awal mula dan asal mula tentang porang itu. Oke, porang itu sebenarnya udah dari zaman dulu. Kalau Belanda tertarik ke Indonesia itu untuk mengambil atau menjajah karena banyak rempah-rempahnya. Itu kalau untuk orang Eropa, ya, Belanda tertarik sama rempah-rempahnya. Tapi kalau Belanda, ya kan, kalau Jepang, ya kan, setelah Belanda itu Jepang 1943 itu tertarik karena banyak pokok makanannya, ya. Jadi selain beras, yaitu pokok makanannya adalah beras dari porang, karena untuk bahan pokok suplai makanan tentara yang sedang berperang di daratan Asia gitu. Jadi Jepang memang tertarik kepada itu gitu. Dulu memang ini secara liar dianggap sebagai gulma, sebagai tanaman yang tidak berguna atau tanaman yang tidak memiliki fungsi, karena memang awalnya dulu Jepang itu secara rahasia. Bahkan dulu dari sekolah SD SR, ya, dari sekolah rakyat itu untuk mengumpulkan porang gitu loh. Nah, untuk dikumpulkan, dipengepul, kemudian dibawa oleh Jepang. Nah, saat membawanya itu membunyikan sirine agar nenek moyang kita itu nggak tahu sebenarnya untuk apa sih porang itu gitu. Jadi maka dari itu dari nenek moyang dulu tidak tahu cara mengolahnya. Nah, makanya sampai turun-temurun itu menjadi image kita bahwa porang itu adalah gulma gitu loh. Maka ada orang dibaba, dia nggak berguna gitu. Nah, maka dari itu sekarang
kita sudah tahu manfaat dan kegunaan porang. Gitu. Justru mereka itu merahasiakan agar tidak tahu gitu loh apa kegunaan porang. Nah, ini dia porang. Ya, bentuknya seperti ini. Dulu dianggap sebagai gulma ini, bahkan tumbuh-tumbuh liar karena memang di Indonesia sangat subur gitu loh. Ya, maka dari itu kalau jika pribumi tahu bahwa porang bisa jadi makanan, yaitu seperti beras shiratake, jadi konyaku, jadi mie porang, itu sangat berbahaya untuk Jepang gitu loh kalau sampai tahu, karena makanan pokok dia akan semakin berkurang kan, seperti itu. Dan juga kalau misalkan masyarakat kita tahu kalau porang ini bermanfaat, maka suplai ke sana akan berkurang untuk konsumsi mereka. Nah, maka di tahun 2014 datanglah mereka orang-orang Jepang ke Indonesia lagi untuk mencari sumber terbesar porang, yaitu di negara kita ini. Jadi seperti itu. Pada dasarnya porang itu sudah dikirim sejak 1992 oleh PT di Jawa Timur, ya kan? Nah, yang datang ke Jepang itu adalah wakil pemerintah. Mereka datang langsung untuk kerjasama MOU pembelian dan penanaman porang di Indonesia. Awalnya dengan Perhutani Madiun di Saradan sana. Mulai saat itu porang mulai berkembang makin pesat, dan luasnya lahan porang khususnya di Jatim, yaitu di Madiun, Nganjuk, Ngawi, Bojonegoro, itu semakin luas. Ditambah lagi Badan Pangan dari Dunia FAO menyatakan dunia bahwa keadaan darurat pangan khususnya untuk Jepang dan Cina. Dan Indonesia juga perlu memperkuat ketahanan pangan tersebut sebenarnya. Maka boominglah porang itu di negeri kita yang awalnya dianggap sebagai gulma. Nah, karena memang kalau porang itu yang mengetahui hanya untuk beras porang dan juga mie porang, itu memang kalau berasnya aja 1 kilo itu bisa 160.000 per kilo gitu. Maka peluang ini terbaca di tahun 2019 kemarin sudah mulai pada gila porang. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk bibitnya itu jangan sampai bisa diekspor. Kita harus ekspor hanya untuk hasilnya saja gitu. Karena kalau sampai bibitnya nanti mereka bisa lebih mempunyai teknologi yang lebih maju seperti itu. Ya. Jadi porang seperti ini porang katak ya. Ini porang katak nih yang masih kecil nih. Nah, ini yang masih kecil nih, ya. Jadi dulu itu sebenarnya memang dari tahun 1962 itu sudah ada, yaitu PT Ambiko di Pasuruan sama Sanindo di Bandung. Itu sudah budidaya porang seperti ini, gitu. Nah, ini yang untuk bibit nih. Sampai sekarang itu bahkan ditanam di depan rumah, di samping rumah gitu, karena sekarang ada nilainya seperti itu. Nah, seperti ini di rumah-rumah, ya kan. Sekarang tanamannya porang. Karena dulu padahal dianggap sebagai gulma. Saya sudah bicara berkali-kali, ini dulu dianggap gulma. Nih, di rumah banyak sekali. Nih, kecil, masih kecil nih. Nah, ini porang katak nih. Sekarang di mana-mana ada porang. Tuh, pinggir rumah. Nih udah mau jadi besar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita sudah saya bahas tentang manfaat dan budidaya porang di Indonesia.
Jadi kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan terinspirasi. Ayo kita tanam bumi ini dengan banyak porang agar nanti 5, 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan beras pangan dunia akan semakin menurun. Kita punya cadangan makanan selain beras dan umbi-umbian. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.